Presentasikan dulu Pak Adi, tampilkan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan in-house training implementasi kurikulum SMK Penggerak yang dilaksanakan oleh SMK Kelompok 1, SMK Negeri 1 Banjarmasin, dan SMK Negeri 3 Singkawang beserta pengawas SMK Kalimantan Selatan. Selasa tanggal 26 Juli 2021. Mari kita awali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sekaligus membuka acara kegiatan ini, kami mintakan dengan hormat kepada Kepala SMK Negeri 1 Banjarmasin untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la quwwata illa billahil azim. Bapak dan Ibu peserta kegiatan, beserta dengan terkhusus narasumber, dalam kesempatan hari ini kita sama-sama memanjatkan rasa puji setinggi-tingginya karena kita semuanya dalam keadaan sehat, Bapak Ibu semuanya ya, sehingga kita sekarang merupakan bagian agen perubahan untuk menggerakkan dunia pendidikan dengan in-house training implementasi kurikulum SMK Penggerak pada SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 1 Banjarmasin, SMK Negeri 3 Singkawang, dan bersama dengan pengawas SMK Kalimantan Selatan. Untuk itu dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan in-house training implementasi kurikulum SMK Penggerak pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 secara dinyatakan dimulai dan dibuka. Demikian, terima kasih. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya untuk mengambil barokah dari kegiatan pada kesempatan ini, mari kita sama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian tadi pembukaan acara in-house training implementasi kurikulum SMK Penggerak pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2021. Selanjutnya kita memasuki materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Muhsin SPD tentang kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Kepada Bapak narasumber kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta in-house training implementasi kurikulum SMK Penggerak. Tentunya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan pandemi ini. Itu adalah hal yang sangat utama bagi kita dan keluarga. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya berjumpa dengan Bapak Ibu ini merupakan para agen perubahan terkait dengan kita memasuki sebuah paradigma kehidupan baru. Tentunya terkait dengan pembelajaran sekarang disiapkan pola baru yang diorganisir berdasarkan dengan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang disesuaikan. Di mana letak menyesuaikannya? Disinilah letaknya untuk mencapai profil pelajar Pancasila, ya kan? Sekali lagi menuju kepada profil pelajar Pancasila, ya kan?
apa sih yang akan kita dapatkan dari pelatihan ini, ya kan, terkait dengan mempelajari kerangka kurikulum. Nah, berikut kita lihat sama-sama di dalam slide tersebut untuk kita cermati, ya. Yang diharapkan di sini adalah peserta dapat menggunakan materi yang dipelajari itu memahami dasar pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah penggerak, ya kan, yang merupakan SMK Pusat Keunggulan yang menggunakan kerangka kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai, ya, kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila, ya kan, serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pemerintah pusat sampai kepada tingkat satuan pendidikan, sampai di tingkat sekolah ini, ya kan, sehingga dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada murid. Student center, sekali lagi, student center itu kata kuncinya, sehingga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, ya kan, hingga pola ini kita rubah, yang dulu terfokus kepada Bapak Ibu guru, sekarang kita berpusat kepada murid. Seiring dengan siswa peserta didik ini pengetahuannya luas sekarang dengan adanya dunia IT ini, ya kan. Itulah yang akan kita capai dari kegiatan kali ini, ya kan. Sedangkan kerangka dasar kurikulum itu sendiri, ya, kerangka dasar kurikulum itu sendiri di sini adalah sebuah peningkatan kualitas pendidikan yang membutuhkan penyesuaian, ya kan, karena sekali kurikulum itu harus membutuhkan penyesuaian dan pembelajarannya, karena memang bersifat dinamis, ya kan, harus mengikuti terhadap perkembangan yang terus berubah, terus bergerak, baik dari sisi sosial, budaya, tatanan, zaman itu selalu mengalami etapa dan tahapannya. Maka di sini perlu sekali pembelajaran dengan paradigma baru, ya kan? Ya, sehingga di sinilah penyesuaian terhadap pengorganisasian pembelajaran di sekolah penggerak yang merupakan piloting di SMK Pusat Keunggulan ini nanti bisa sama-sama untuk mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran. Nanti akan kita ketahui bersama di mana sih letak pembagian kewenangannya, ya. Begini, letak kewenangan pemerintah pusat, ya, itu pada 4 poin, ya kan. Yang pertama adalah terkait dengan struktur kurikulum, ya kan. Kemudian yang kedua, profil pelajar Pancasila itu seperti apa yang sekarang kita gaungkan bersama, kita dengarkan bersama, dan nanti harus kita membumikan ini, ya kan, karena itu adalah yang akan dituju. Kemudian capaian pembelajaran atau CP, nah ini hal baru bagi kita, ya kan, yang nanti apa itu CP itu nanti pada pertemuan lanjutan akan kita bahas tuntas. Yang keempat adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Inilah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan di tingkat satuan pendidikan, nah ini di tempatnya Bapak dan Ibu semuanya, ya kan, yakni diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah sehingga tidak permanen, ya, tidak statis, apalagi kalau diletakkan tulisannya tersebut permanen pada dinding, tulisan blok seperti itu. Nah ini nggak bisa lagi, karena di sini sekali lagi penyesuaian yang terus ditelaah. Kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen, serta mengembangkan kurikulum yang operasional, kurikulum yang real ini, ya kan, yang menjadikan kebijakan tentang pembelajaran di tingkat sekolah, ya, di tingkat satuannya, ya. Skemanya seperti ini, skemanya, ya. Kurikulum ditetapkan pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP, ya kan. Pada slide berikut ini akan tampak itu, ya, bagiannya, yakni struktur kurikulum menuju kepada capaian pembelajaran atau CP tadi, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen, ya kan, kemudian tampil yang dibawa bagaimana fleksibilitas sebuah dinamis yang tadi kami sampaikan, kemudian visi dan misi seperti apa, kemudian kurikulum operasionalnya di sekolah seperti apa, perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri juga
bagaimana menuntut kreativitas dari Bapak Ibu yang ada di sekolah. Itu yang merupakan bagian kerangka kurikulum yang mendasar, ya kan. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tentunya ini memerlukan terus pengembangan di dalam kita memahami hal ini. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang cukup jelas oleh Bapak narasumber. Namun demikian mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada hal-hal yang belum jelas. Pada kesempatan ini kami beri satu kesempatan penanya untuk menanyakan kepada Bapak narasumber, kepada Bapak Ibu peserta kami persilahkan. Pak Adi mungkin atau Ibu Ning. Silahkan. Ibu Ning suaranya Pak Adi suaranya. Ya. Kurikulum bersifat dinamis tadi bagaimana Pak maksudnya? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi bersifat dinamis itu adalah fleksibel. Kurikulum itu tidak baku, tidak bisa digerakkan seperti itu, tidak diberikan sentuhan yang menyesuaikan dengan perkembangan zamannya, perkembangan tuntutannya, dan yang terpenting adalah karena tadi berpusat kepada peserta didik, kepada murid, maka di dalam kurikulum ini strukturnya maupun kerangkanya itu sesuai dengan karakteristik, ya kan, peserta didik, juga karakteristiknya satuan pendidikan, sehingga khas daerah atau kearifan lokal bisa ya dirangkum dan diramu pada kerangka kurikulum ini. Itu Ibu. Iya, oke. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah menjelaskan. Kami sampaikan terima kasih. Artinya tadi kurikulum itu fleksibel, menyesuaikan dengan karakteristik sekolah kita masing-masing. Demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Muhsin SPDMM. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yang dalam hal ini akan dipaparkan oleh Bapak Supriyadi. Kepada Bapak Supriyadi kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Mahfudin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, sebelum kita bahas tentang profil, mari kita ice breaking dulu Bu. Ada Bapak Ibu ya. Kita ice breaking dulu biar tidak tegang ya. Kayak tadi seperti yang sudah kita dapatkan, kita tangan sebelah kanan. Kita pencet-pencet tangan kita Bu. Ya, nanti kalau saya bilang titik, di tangannya dipencet Bu ya, ditekan ya. Titik, titik, titik. Ya, kemudian tahan tangannya di sini, kemudian di atas sini, kemudian semuanya. Oke, pindah ke tangan sebelahnya Bu. Dititik lagi tangannya di sebelah sini, ya di garis-garis, kemudian ditekan-tekan, ya di sini juga dan semuanya. Biar tidak tegang Bu ya, soalnya pematerinya tegang nih Bu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti sudah kita dapatkan sebelumnya bahwa kurikulum pada tahun ini khususnya di SMK itu telah ditetapkan berubah oleh pemerintah kita, sehingga mau tidak mau kita wajib melaksanakan apa yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagaimana yang telah digaungkan oleh Presiden kita juga ingin menciptakan SDM yang berkualitas, unggul dan berkualitas. Sehingga salah satu perubahan itu dimulai dari satuan pendidikan. Letaknya di mana? Ya tadi sudah disampaikan oleh materi sebelumnya tentang kurikulumnya dulu. Diubah demi mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kita bahas lebih lanjut tentang profil pelajar Pancasila, saya akan tampilkan slide-nya. Sebentar. Ya, profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan
kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, terdidik dan para pemangku kepentingan. Jadi di kementerian atau di pemerintah pusat telah menetapkan karakter apa saja yang diharapkan kepada para pelajar di Indonesia khususnya. Jadi sudah merumuskan sebanyak 6 karakter yang diangkat dengan harapan dengan 6 karakter ini dapat membentuk pelajar kita yang unggul dan berkualitas. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Harapannya pelajar kita itu memiliki karakter yang kuat, khususnya akhlak pelajar kita lebih mulia dari yang sebelumnya. Yang kedua, berkebinekaan global. Maksudnya apa? Pelajar Indonesia itu yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai prestasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Untuk mencapai berkebinekaan global ini, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkarya sosial. Jadi di sini pelajar itu tidak juga hanya di nasional saja, tapi harapannya ke tingkat internasional. Karena kedepannya kita akan bersaing secara global. Yang berikutnya profil yang ketiga yaitu mandiri. Pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu pelajar Indonesia harus memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Yang keempat, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan yang dimiliki setiap orang dan sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi hal-hal yang harus dilakukan supaya mewujudkan pelajar Pancasila yang gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi dan berbagi dengan sesama. Yang berikutnya, bernala kritis. Jadi pelajar Indonesia yang bernala kritis ini maksudnya berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Nah, untuk mewujudkan ini, perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang baik, lalu menganalisanya dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Yang terakhir, kreatif. Maksudnya, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil
memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi 6 karakter ini adalah pilar inti yang wajib ada di dalam satuan pendidikan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila. Intinya tadi ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam profil pelajar Pancasila. Saya kira cukup jelas, namun demikian mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta. Untuk itu, pada sesi ini kami berikan satu kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan satu pertanyaan, tanggapan ataupun lain sebagainya kepada Bapak Ibu, kami persilahkan dengan hormat. Izin Pak bertanya Pak, terkait dengan akhir-akhir itu banyak gesekan tawuran pelajar, tawuran geng itu kan gampang sekali sekarang tersulut. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu seperti apa membingkai, ini ada di karakternya. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Bagaimana profil pelajar Pancasila ini dapat menjawab kasus tentang yang terjadi ini Pak ya, tentang tawuran Pak ya. Di sini sudah ditetapkan profilnya ada 6 profil. Salah satu profil yang diangkat yaitu pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dengan ditetapkan karakter ini, harapannya nanti pelajar kita itu memiliki impact yang kuat terhadap pertanian danutnya dan akhlaknya yang mulia, sehingga pelajar kita nanti ke depannya itu berakhlak mulia, sehingga kasus yang tadi Bapak sampaikan itu tidak terjadi. Yang kedua, ada di berkepentingan global. Di sini pelajar itu memiliki rasa toleransi terhadap perbedaan, baik itu ras, suku, dan agama. Jadi dengan memiliki toleransi ini, harapannya nanti pelajar itu dapat menekan kasus-kasus pelajar yang ada seperti tawuran dan lain-lain. Mungkin begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Gimana Bapak penanya? Sip, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan penjelasannya. Dari situ kita ambil kesimpulan bahwa dengan penguatan profil pelajar Pancasila, kita berharap semoga tidak ada lagi tawuran-tawuran pelajar. Pelajar kita saling menghargai dan saling berkebinekaan yang saling toleransi. Demikian tadi Bapak Ibu paparan yang disampaikan oleh Bapak Supriyadi. Kepada Bapak kami sampaikan ucapan terima kasih yang terhingga. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kami dapat aplikasikan dalam sekolah kami masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu tentang perubahan struktur kurikulum. Baik, ini adalah materi yang sangat menarik bagi Bapak Ibu peserta kegiatan IHT ini terkait dengan kurikulum nasional yang terbaru dengan paradigma baru, di mana kita di sini akan melihat sebuah spektrum yang baru, ya karena strukturnya dari kurikulum ini tentunya baru. Untuk itu di sini mari kita ikuti bersama, semuanya akan dipaparkan oleh Bapak Mahfudin. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya. Tadi sudah disampaikan satu perubahan spektrum baru di kurikulum 2021 ini. Pada materi yang disampaikan oleh narasumber terdahulu sudah kita dengar cukup jelas kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Nah, di situ ada perubahan-perubahan yang mendasar dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu pada spektrum keahlian SMK, spektrum keahlian Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 6 tahun 2018,
yang semula ada 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, dan 146 kompetensi keahlian. Pada spektrum keahlian tahun 2021 disederhanakan atau dirampingkan menjadi 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Sementara kompetensi keahlian mungkin nanti akan tersebar ke beberapa program keahlian yang dulu menjadi satu bisa menjadi ada berubah di beberapa program keahlian. Selanjutnya dari 9 bidang keahlian tersebut antara lain teknologi dan rekayasa yang pada tahun 2018 menjadi teknologi manufaktur dan rekayasa. Selanjutnya energi dan pertambangan tetap menjadi energi dan pertambangan. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi teknologi informasi. Kesehatan dan pekerjaan sosial menjadi kesehatan dan pekerjaan sosial tetap. Agrobisnis dan agroteknologi menjadi agrobisnis dan agroteknologi. Kemaritiman tetap kemaritiman, bisnis dan manajemen tetap bisnis manajemen, pariwisata, seni dan industri kreatif tetap menjadi seni dan ekonomi kreatif. Selanjutnya ada teknologi komunikasi dan properti. Di sini mungkin ada tambahan yang ke-10 ini adalah teknologi konstruksi dan properti. Selanjutnya di dalam teknologi contohnya teknologi konstruksi dan properti, di situ ada masuk dalam 5 program keahlian, antara lain teknik perawatan gedung, konstruksi dan perawatan gedung bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, desain pemodelan dan informasi bangunan, serta teknik furniture. Nah, itu salah satu contoh usulan spektrum keahlian, program keahliannya, perubahannya. Selanjutnya, contohnya lagi itu ada pada energi pertambangan, teknik informasi dan komunikasi. Teknik informasi dan komunikasi itu ada 2 program keahlian yang masuk di situ, yaitu pengembangan perangkat lunak dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau TJKT. Kalau ada teman-teman biasanya bilang TJKT dipelesetkannya menjadi PDKT. Nah, itu ada beberapa contohnya. Di ke-9, yang 10 tadi, 146 program keahlian masuk ke dalam 10 program keahlian tadi. Jadi, yang 146 tadi mungkin nanti ada beberapa yang dulunya satu, contoh, dulu ada program keahlian teknik informasi dan komunikasi. Teknik komunikasi dan informasi itu TKE. Berubah menjadi TJKT dan animasi. Contohnya di SMK Negeri 1 Banjarmasin, dulunya teknik komputer dan informatika. Di situ ada kaproknya, nanti akan ada 2 kaprok, yaitu kaprok animasi ataupun nanti DKV, desain komunikasi visual, dan kaprok TJKT ini TJKT, yang dulunya teknik komputer dan jaringan menjadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dulu kita sempat bisnis daring, dulu namanya pemasaran, lalu menjadi bisnis daring dan pemasaran. Di spektrum ini akan kembali lagi menjadi pemasaran kembali. Jadi mungkin akan ada hal yang dulunya ditinggalkan sekarang kembali lagi. Artinya seperti yang disampaikan oleh narasumber terdahulu tadi, ada fleksibel. Jadi tidak monoton seperti itu. Yang dulu mungkin dianggap oh ini pemasaran, sekarang pun menjadi pemasaran, kembali lagi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, berhubung tadi durasinya cukup pendek, padahal masih ingin menyampaikan ke 10-nya tadi, tapi mungkin nanti di lain waktu bisa kita bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya kita dapat banyak hal di sini ya terkait dengan spektrum, dengan struktur kurikulum yang baru. Menarik, ada hal yang baru, ada yang merupakan bagian dari yang lama akan kembali lagi, ya kan? Ada restorasi dan seterusnya. Itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, 1 penanya saja terkait
struktur kurikulum hal ini. Dipersilahkan Bapak Ibu. Ya. Saya Pak Ali. Ali mesin. Iya. Oke, Mau nanya, silakan Bapak Supriyadi. untuk letak kompetensi kalian pada kurikulum baru gimana Pak ya? Oke. Dulu ada 146 kompetensi keahlian. Di usulan yang baru ini hanya ada 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Nah, 146 kompetensi keahlian tersebut menyebar masuk ke beberapa 50 program keahlian tadi. Seperti yang sedikit saya singgung tadi, contohnya yang dulunya teknik komputer dan informatika, teknik jaringan dan komputer masuk kepada teknik informasi dan komunikasi. Sementara animasi multimedia bisa memilih karena contoh di SMK 1 tidak ada jurusan itu, bisa memilih mereka apakah mau ke animasi atau mau ke DKV. Tergantung bagaimana basic Bapak Ibu guru pengajarnya, lebih cenderung ke animasi atau ke DKV. Nah, itu nanti yang perlu Bapak Ibu di sekolahannya masing-masing membahas itu. Jurusannya apa, ada berubahnya kemana yang lebih dominan. Itu yang dapat saya jawab. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi sangat jelas sekali ya bahwa merupakan terangkai Pak Ari ya di dalam sebuah program keahlian dan meliputi ada di situ 10 bidang keahlian untuk menjawab terkait dengan kompetensi keahlian. Baik, terima kasih dan mari kita berikan apresiasi dan plus buat Pak Mahfudin ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sesi terakhir yaitu materi tentang asesmen diagnostik kognitif dan kognitif. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Mulyaningsih. Kepada Ibu Sri Mulyaningsih kami persilahkan dengan hormat. Iya, terima kasih Pak moderator kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta IHT. Di sini saya akan menyampaikan tujuan asesmen diagnostik yang akan nanti dilaksanakan di dalam kurikulum kita sebut 2021 ini. Tujuan asesmen diagnostik itu secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Asesmen non-kognitif itu yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dari sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga siswa. Keempat, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Yang kelima, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Di dalam asesmen non-kognitif ini, Bapak Ibu, ini mengutamakan kepada keluarga-keluargaan, sifat-sifatnya siswanya seperti apa, sehingga nanti di dalam pembelajarannya itu kita bisa memberikan terapi belajar yang berbeda dengan yang lain. Karena di dalam kurikulum ini kita kan sudah dikatakan menghamba kepada siswa. Jadi siswa sebelum belajar harus kita ketahui di mana kemampuan dirinya. Kemudian yang kedua, asesmen kognitif ini yang berhubungan dengan kemampuan siswa, kompetensi siswa, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa.
Kemudian tujuan yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Di sini yang pertama itu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, itu biasanya yang sudah pernah terjadi itu diadakan tes IQ seperti itu. Itu hanya contoh, tapi di luar itu masih banyak. Jadi bisa dilakukan oleh guru di sekolah, guru BK ataupun dari luar. Nah, penyesuaian pembelajaran ini tadi yang saya katakan, kalau di dalam kognitifnya disesuaikan pembelajarannya dengan kompetensi rata-rata siswanya. Bagaimana kita tidak bisa mencampur aduk satu kelompok, misalnya kelompok siswa yang kita tidak tahu latar belakang kompetensinya seperti apa gitu. Lalu memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan. Ini untuk refleksi dari pembelajaran berakhir, memberikan kelas remedial bila ada yang kurang pemahamannya, dan memberikan tambahan atau pengayaan biasanya disebut begitu. Terima kasih Bapak Moderator, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau disarankan di dalam paparan saya. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyaningsih. Selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta, mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Pada kesempatan ini saya beri kesempatan satu orang penanya dulu. Silakan. Mungkin terkait dengan triad untuk mendapatkan asesmen ini mungkin seperti apa itu ya? Oh iya. Iya, terima kasih Bapak Ali. Untuk mendapatkan atau untuk melaksanakan asesmen diagnostik ini sebetulnya nanti ada materi berikutnya langkah-langkahnya, tetapi saya berikan gambaran dulu di sini. Untuk non kognitif atau kognitif ini biasanya kita memberi wawancara atau observasi, dan atau kuesioner, Pak. Begitu kita wawancara kan kita mendapatkan data. Observasi misalnya datang ke rumah, begitu, melihat keluarganya, kemudian kuesioner bisa dilakukan dengan langsung ke orangnya, kita memberikan bahan cetak begitu, atau dengan Google Form yang sekarang mungkin sudah familiar begitu. Kemudian kita bisa mendapat data seperti itu. Yang kognitif itu ya itu tadi seperti tes IQ atau tes minat dan bakat. Dari situ kita akan mendapat data-data mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu narasumber yang telah memberikan penjelasan yang cukup jelas. Mungkin banyak hal yang ingin ditanyakan, tapi berhubung durasi waktu yang terbatas, mungkin kita akhiri di sini. Sebelumnya saya beri kesimpulan dulu, yaitu asesmen diagnostik adalah bertujuan untuk menggali kemampuan dasar siswa sebagai pengetahuan kondisi awal siswa, gambaran awal siswa untuk kita mencari tujuan pembelajaran kita ke depan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembicara mengucapkan nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kan? Iya, Pak Adi.